Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia dari kelas 11 Busana 2, nomor absen 17. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang akan kalian ketahui mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berisi 5 sila yang harus diterapkan dalam seluruh aspek bernegara. Berikut ini adalah isi dari Pancasila. Pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut terkandung nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis. Nilai dasar berarti bersifat absolut dan mencakup cita-cita, tujuan, dan tatanan dasar. Nah, sedangkan nilai instrumental berarti nilai penjabaran dari Pancasila yang merupakan produk kebijakan dari suatu negara. Contohnya dari nilai instrumental adalah produk Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada juga nih penjelasan secara panjang tentang nilai dasar, instrumental, dan praksis. Ayo kita simak yuk. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tetap tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat. Ini mencangkup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak, seperti 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu nilai instrumental, merupakan penjabaran kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mengarah pada strategi, kebijaksanaan, sistem, program, dan proyek yang harus sesuai dengan tuntunan zaman dan didasarkan pada nilai dasar. Yang ketiga yaitu nilai praksis, merujuk pada nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat, dan individu. Kesesuaian dan konsistensi nilai. Penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konsisten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar, dan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Tanggung jawab lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR memiliki peran dalam menyusun nilai instrumental yang menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, kita nonton aja yuk. Berikut ini adalah contoh video penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila.
jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Nah, sudah selesai kan nonton videonya? Kita lanjut yuk. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar mengakui dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai instrumental diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 29 yang mengakui bahwa kebebasan beragam, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Nilai praksis menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, tidak melakukan penistaan terhadap agama, dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, 28A, 28B, 28G, 28I, dan 28J yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk diskriminatif. Nilai praksis mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan kemanusiaan, dan melakukan tindakan kemanusiaan seperti bakti sosial.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai dasar, menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai instrumental, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, 35, 36, 36A, 36B, dan 36C yang menetapkan simbol-simbol nasional, bendera, bahasa, lambang, lagu. Nilai praksis, mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa, dan menjunjung tinggi persatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar, menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Nilai instrumental, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2, 3, 6A, dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden, dan kegiatan bermusyawarah. Nilai praksis, menghindari walkout, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar, mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental, diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, perlindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Nilai praksis, mengembangkan perbuatan luhur, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak bersifat boros. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Unit 4 tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Seperti yang kalian tahu, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku yang sesuai. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Larangan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengatur masyarakat supaya tertib, adil, dan tentram. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Budaya 2019 oleh Isma Tantawi, beberapa jenis norma yang berlaku di masyarakat adalah norma kesopanan, norma hukum, norma agama, serta norma kesusilaan. Tindakan pelanggaran terhadap norma-norma, baik yang berasal dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial, memiliki konsekuensi atau akibat baik dalam bentuk hukuman maupun sanksi sosial. Setiap tindakan pelanggaran norma memiliki konsekuensi sesuai dengan sumber norma yang dilanggar. Misalnya, pelanggaran terhadap norma agama akan menimbulkan konsekuensi yang diatur oleh ajaran agama. Pelanggaran norma kemasyarakatan akan menimbulkan sanksi sosial, dan pelanggaran norma hukum akan dikenai hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Pelanggaran terhadap norma hukum seperti tindak pencurian akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku dalam KUHP. Misalnya, pencurian dapat dikenakan pidana penjara atau denda sesuai dengan pasal 362 KUHP. Contoh kasus pelanggaran norma dan regulasi.
Kasus yang akan kita bahas adalah tentang seorang remaja yang melanggar lalu lintas dan perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih inget nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya himbau aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai itu, pakai jaket lepis. Langsung lah ya himbau aja gitu. Langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat, pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATCS sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% terjadi penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm gitu. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di Subkota Tasikmalaya ini. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia, tak terkecuali di kota Semarang. Seolah telah mendarah daging, warga pun nekat membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan efek samping. Padahal selain tak sedap dipandang mata, sampah juga dapat akibatkan bencana. Beredarnya video viral membuang sampah dari jembatan Silento Wonosobo menjadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan, berulang-ulang, tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Perilaku membuang sampah sembarangan diakibatkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang tidak bersentuhan langsung. Apalagi jika perilaku yang keliru ini dilakukan oleh banyak orang, seolah hal yang salah ini sudah menjadi benar. Sebetulnya ada sebuah teori yang diungkapkan oleh Sigmund Freud, namanya teori kerumunan. Jika sebuah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dalam kerumunan, maka orang cenderung lebih berani karena tanggung jawab itu dibagi merata ke seluruh anggota kerumunan atau pelaku. Sama juga dalam hal fenomenon pembuang sampah ini. Jika orang membuang sampah rame-rame, maka orang menjadi berani melakukan itu, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Karena apa? Karena tanggung jawab dibagi merata ke seluruh pelaku itu.
Bukan hanya tak sedap dipandang mata, sampah di aliran sungai juga dapat akibatkan bencana. Salah satunya adalah pendangkalan sungai sehingga tak mampu menampung beban aliran air di wilayah hulu. Pembuangan sampah di sungai, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri, sangat berdampak terhadap pendangkalan sungai. Dampak dari pendangkalan adalah jumlah air yang dari hulu besar, kemudian turun ke hilir, tidak mampu ditampung oleh sungai, sehingga kemudian air akan meluber ke daerah kiri kanan atau daerah bantaran sungai. Ini bisa kita lihat di Semarang banyak terjadi banjir dikarenakan sungai tidak lagi mampu menampung beban dari aliran sungai di wilayah hulu. Angka produksi sampah di Jawa Tengah pun fantastis, miris jika tak ada pengelolaan yang strategis. Pada tahun 2014 terdapat 7,9 ton timbunan sampah. Pada tahun 2015 terdapat 8,3 ton timbunan sampah. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8,5 ton timbunan sampah. Ini menandakan bahwa sampah setiap tahunnya meningkat. Tentu butuh pengelolaan yang tepat supaya sampah dapat terkontrol dan tidak hanya mencemari lingkungan. Masalah sampah sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Warga yang memproduksi sampah juga wajib ikut menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat harus membantu dan mengubah mindset-nya serta mencoba untuk melakukan pilah sampah di rumahnya masing-masing, mengedukasi putra-putrinya juga untuk mengerti tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu juga menjaga lingkungan tetap hijau, segar, sehat seperti itu. Jadi bukan urusan pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab semua orang. Dan sebaiknya juga kita membantu program-program pemerintah dalam menangani sampah. Beberapa program didirikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Bank Sampah, Rumah Rosok dan TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Pemerintah juga dituntut lebih tegas dalam menindak pelanggaran, berikan efek jera supaya sampah tak lagi cemari lingkungan. Lintang Pudiastuti, Apsari Retno melaporkan untuk NET.